utama artinya tatanan laut yang produktif, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 20 Mei sudah dikeluarkan bahwa kita tetap mematuhi protokol COVID. Artinya kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak, kita tetap cuci tangan, dan hal-hal lain itu tetap kita patuhi. Terutama petugas kesehatan kita di Puskesmas itu memang diwajibkan memakai masker sesuai standar. Khusus untuk anggaran kesehatan ini yang ketiga kali saya sampaikan, karena pada rapat sebelumnya juga saya sampaikan bahwa anggaran di dinas kesehatan itu adalah anggaran untuk Puskesmas dan rumah sakit yasin, tidak ada peruntukan untuk masyarakat. Jadi mungkin dari struktur bisa menjelaskan juga. Sedangkan untuk anggaran untuk masyarakat, apakah itu masker atau segala macam itu di OPD lain. Silakan Pak Inspektor menjelaskan. Yang jelas untuk dinas kesehatan itu anggaran untuk Puskesmas dan rumah sakit yasin. Sedangkan untuk RSUD itu mereka punya anggaran sendiri, Pak. Mereka punya anggaran sendiri. Tadi disampaikan juga memang ada kekurangan APD, terutama APD COVID itu di awal-awal begitu. Kami akui itu di awal-awal, di akhir Maret, di awal April memang bantuan belum ada, kita juga belum mengadakan. Memang ada kekurangan baju hazmat itu, Pak. Tapi untuk masker beda, itu stok kita masih ada sampai sekarang, masih ada stok lama gitu. Jadi setiap permintaan Puskesmas itu selalu kita penuhi. Tapi kita tekankan kepada seluruh kepala Puskesmas untuk efisiensi. Mengapa demikian? Karena kita tak tahu, Pak, kita efisiensi anggaran, kita tak tahu kapan COVID yang terakhir. Jadi efisiensi yang kami tekankan, pakai seperlunya. Jangan ini sampai dibawa pulang atau diberikan kepada masyarakat. Itu pesan kami, Pak. Setiap permintaan kepala Puskesmas bisa dicek, akan kami penuhi semuanya. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Mungkin penjelasan Pak, mungkin dari Inspektorat bisa menambahkan. Assalamualaikum bahwa alamat menariknya tidak ada yang terlambat. Di tengah kekhawatiran COVID-19 itu tidak pernah berhenti. Itu setiap proses pencairan uangnya itu, Pak. Setelah kita refokusi, kita review PBJ-nya, kemudian Kadis Kesehatan meminta pencairan kepada Kadis DPKD. Kadis DPKD meminta kembali kepada Inspektorat untuk melakukan asistensi kembali sebelum kuasa pengguna anggarannya dicairkan. Nanti proses asistensi kami itu terhadap bahan-bahan itu memang kadang kami mempertanyakan, ini fungsi alat ini untuk apa? Masihkah diperlukan? Kalau ternyata tidak diperlukan lagi, atau masih diperlukan tidak segini banyaknya. Kalau ternyata tidak perlu barangnya, kemudian tidak perlu segitu banyak, maka mereka akan kembali memperbaiki proses pengajuannya. Mohon maaf Bapak-Bapak, itu banyak OPD waktu pengadaan penyusunan refokusi itu banyak sekali yang malah tidak bersentuhan langsung dengan penanganan COVID. Nah, itu kami sarankan untuk diperbaiki kembali dokumennya. Jadi proses itu yang kadang memang memakan waktu. Setelah kami minta untuk diperbaiki, kadang proses perbaikannya di OPD molor. Kemudian baru datang lagi, setelah itu kami kaji kembali. Setelah menurut anggapan kami sudah memadai, sudah memberikan keyakinan yang memadai, baru kami sampaikan ke DPKD. DPKD cairkan uangnya ke Inspektor ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan proses pengadaan PBJ-nya. Proses di gudang, waktu Bapak yang mulia Ketua Dewan datang ke gudang itu memeriksa, ada memang beberapa produk menurut tim kami itu tidak terregister. Izin edarnya itu tidak terregister. Nah, bagi produk-produk yang izin edar tidak terregister, memang kami sarankan untuk tidak dibayar, Pak. Karena kita tidak tahu apakah kualitasnya itu bagus atau tidak. Jangan-jangan nanti karena tidak ada punya izin malah membahayakan kepada masyarakat. Maka kita memang memberikan rekomendasi, saran. Ini saran, Pak, bukan keharusan, tapi kami sifatnya adalah memberikan saran
memberikan pendapat kepada Dinas Kesehatan bahwa barang-barang yang rasanya memang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh instansi itu, misalnya izin-izin edar dari kementerian terkait kesehatan segala macam, itu tidak ada, jangan dulu dibayar, jangan dulu diedarkan. Boleh diedarkan kalau ternyata mereka sudah ada surat mengatakan bahwa mereka sedang proses izin. Mana bukti proses izinnya? Diberikan ke Dinas Kesehatan, itu baru boleh, karena di dalam peraturan LKPD-nya itu membolehkan seperti itu. Jadi itu Pak Ketua, mungkin yang perlu kami tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Tidak ada kejujuran dan keseriusan Dinas Kesehatan dalam rangka untuk menyampaikan APD ini. APD ini. Kalau kan baru sekarang disampaikan APD yang diberikan adalah untuk dinas, untuk puskesmas. Ya. Untuk masyarakat sih harusnya disampaikan saat waktu rapat yang kedua yang dulu. Jadi kita nggak tahu APD yang diberi itu, kita nggak tahu sekarang untuk masyarakat itu siapa, kita nggak tahu kita. Di sidang ada pimpinan di sana nggak tahu kita peruntukan untuk siapa. Sekarang baru dibuka untuk puskesmas. Tapi tidak perlu dijawab ya. Nggak perlu dijawab. Tapi yang biasanya dibagikan masyarakat mungkin ditaruh di dinas sosial. Kita izin saya tambahkan Pak. Bantuan, peralatan, bahan itu semuanya untuk masyarakat itu dianggarkan di dinas yang teknis di luar Dinas Kesehatan. Misalnya di Dinas Sosial, BPBD, kemudian Dinas Kesehatan. Ini saya apa ya? Yang Beragam. Prosesnya terlambat. Kegiatan juga terlambat. Kesimpulan juga terlambat semuanya, mulai dari rekanan, mulai dari sampai terus terlambat. Ya inilah yang akan kita bilang nanti bersama. Ya, silakan Pak Umar. Boleh saya minta satu inspektorat maupun Pak Kades. Pak Kades, ini situasi darurat Pak Kades. COVID ini sepertinya bukan hanya kita Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi beberapa hal tadi saya sampaikan, kenapa terlambat sudah dijawab, dan kenapa belum didistribusikan sudah dijawab. Dana yang terbesar itu salah satu yang masuk di Dinas Kesehatan. Assalamualaikum. Dana yang terbesar itu salah satunya masuk di Dinas Kesehatan. Jadi mungkin barangkali di dalam situasi yang begini daruratnya itu perlu kapasitas Pak Kades, perlu kualitas dan perlu integritas. Barangkali Pak Kades atau perintah kerja anggota Pak Kades itu tidak mau kerja, gimana mungkin? Ya kalau memang sudah begitu tentu ini tidak akan bisa tersalurkan dan tidak akan bisa tepat waktu untuk melaksanakan tugas-tugas. Itu pertama Pak Kades. Lalu yang keduanya, yang untuk pembagian APD ini tidak bisa dibagikan, tapi untuk tender-tender masih kayaknya. Sepertinya ada di Selaping itu 6 miliar. Kemudian ada kendaraan yang diadakan, ada lagi untuk KB ada. Kemudian ada apa lagi itu? Mobil kesehatan, mobil promosi. Itu ditenderkan, tapi APD tidak bisa dibagikan. Kenapa ini? Di mana letaknya? Jadi saya ulang lagi, itu perlu kapasitas, integritas, kemudian kualitas, barangkali itu. Kemudian terakhir, ini kapan ini bisa dibagikan? Itu barangkali. Terima kasih. Dijawab langsung. Ya, pokoknya saya dijawab. Nah, tadi sudah saya jawab dari awal. Ini masih proses ya, masih proses. Hari Senin kita terima hasil review atau asistensi dari inspektorat. Kita tidak lanjuti, kita sampaikan pada penyedia sedang menyiapkan itu. Mudah-mudahan disiapkan hari ini, kita bisa bagikan hari ini dan besok. Jadi artinya ini belum selesai prosesnya dan belum ada pembayaran. Tadi sampaikan juga ada beberapa proyek juga yang di tender itu memang ada. Jadi sesuai keputusan Presiden di angka kesehatan tidak ada satupun yang dihilangkan atau dipotong dan beberapa di angka pendidikan. Jadi pengadaan kita puskesmas, ada Selaping, ada Lembah Binua, mobil ambulan, mobil promkes, IPAL itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin Pak, terima kasih.
Bapak Ibu semua peserta hadirin rapat dengar pendapat bersama antara DPRD dan Dinas Kesehatan. Pak Kadis baru datang, saya ucapkan selamat datang. Pak Sekda, mohon maaf. Jadi Pak Kadis, ini sambil berjalan aja ya. Nanti kalau ada yang saya tanyakan mau dijawab. Sebelumnya Pak Kadis, sebelum menjabat sebagai kepala dinas di mana Pak? Di dinas lingkungan hidup Pak. Kepala dinas juga. Sebagai sekretaris Pak. Sekretaris ya. Iya. Ini harus saya tanyakan Pak. Kemudian proses pengadaan APD ini bulan apa Pak? Tanggal berapa? Kita beberapa di bulan April ada beberapa penawaran yang masuk. Seperti saya jelaskan di awal tadi, ada yang langsung, ada yang melalui sebagai penyedia jasa di April Pak, di bulan April. Bulan April Bapak sudah Ya. mengadakan proses pengadaan barang dan jasa. Iya, penunjukan Pak. Khusus APD yang 2,1 miliar ini Pak ya. Ya. Kemudian dalam aturan LKPP Bapak paham ya. Dalam proses pengadaan barang dan jasa Bapak paham betul. Ya. Saya rasa Bapak paham. Di sini ada ditentukan Pak ya. Untuk penyedia ya, perusahaan yang menyediakan barang ini itu paling tidak pernah melakukan pengadaan di instansi pemerintah. Bapak tahu itu. Ya. Kemudian ada beberapa kriteria juga bahwa mereka ini telah ya sebagai penyedia dalam katalog elektronik, karena semua pengadaan itu sekarang online guys. Walaupun dalam LKPP itu khusus dalam penanganan COVID, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menggunakan anggaran setelah direposisi. Kemudahan-kemudahan Pak Kadis. Saya ingin saya tanyakan, perusahaan ini apa namanya? Nama perusahaan PT Ananda Pratama di Medan. kriteria tadi yang saya sampaikan ke Pak Kadis tadi, mereka Iya. memenuhi syarat. Ya, mereka memenuhi syarat. Ada izin PHK dari Kemenkes. Ya. Pernah menyediakan di 2 instansi pemerintah di Kabupaten Langkat juga di Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, dasar Pak Kadis ini kenapa ke Medan? Gimana Pak? Kenapa ke Medan Pak? Ya, Dasar? jadi di awal tadi saya sampaikan. Jadi penawaran itu kan banyak yang masuk Pak. Ada yang minta pajak 30%. Jadi berutang, ini bisa berutang ya. Ya. Jadi dasarnya itu Ya. Bapak menunjuk ini Ya. bahwa diberikan kemudahan bisa berutang. Nah, rekanan ini bisa dibayar kemudian setelah proses, setelah barang datang, diproses, setelah oke semuanya baru dibayar. Sementara yang lain itu minta 30%, ada yang 50% Pak, panjang di depan. Ya, berarti dasarnya Ya. tadi Ya. ada kemudahan Di untuk samping, bayar di belakangan. samping aturan-aturan tadi ada izin PHK, pernah Iya, ditunjuk iya. di luar Oke, oke. instansi pemerintah. Berarti memenuhi syarat Pak ya. Kemudian tentu dalam penganggaran ini Bapak kan harus melakukan inventarisir Pak ya, karena khusus ini pengadaan APD ini kan untuk puskesmas tadi, untuk rumah sakit Yaksi dari Pak ya. Oke, pernah waktu rapat yang kita bulan puasa Pak kan pernah juga saya tanyakan ke Bapak, pernah nggak Bapak inventarisir ya kan alat-alat APD di seluruh puskesmas yang ada di Pasaman Barat? Puskesmas kitanya ada 20 Pak. Betul Pak, 20. Betul. Tadi Bapak bilang bahkan puskesmas juga diberikan kemudahan untuk membelanjakan karena penanganan bencana ini berbeda. Karena puskesmas juga punya anggarannya. Apa itu namanya Pak? Lupa saya. POK. BOK betul. Kemudian sumbangan dari pihak ketiga, sumbangan dari anggota dewan. Saya sendiri masuk penyumbang Pak. Anggota dewan lain banyak penyumbang Pak, bahkan dari provinsi. Nah, terkait penganggaran yang 2,1 miliar, itu tadi Bapak membagikannya untuk 20 puskesmas ini Pak ya. Ya. Bapak sadar nggak bahwa tiap-tiap puskesmas tadi kan Bapak bilang juga punya stok. Dasar Bapak menganggarkan 2,1 miliarnya apa?
kita minta dari Puskesmas berapa kebutuhan. Berarti Bapak sudah inventarisir ya? Sudah Pak. Berarti muncullah angka 2,1 miliar tadi. Dananya dari BTT. Ya. Saya juga bingung nih Pak Hengga. Kita kan memang musim anggaran. Masing-masing OPD kan dialokasikan anggaran khusus penanganan COVID. Kenapa dananya kok dari BTT Pak? BTT tadi ini kalau saya tidak salah itu dana standby, belanja tidak terduga. Iya kan? Berarti yang uang BTT ini dianggarkan di dinas kesehatan nggak Pak? Bapak membeli itu atau bagaimana? Iya Pak. Anggarannya kan di PPKD, cuman kan ada dibagi ditempatkan di beberapa OPD, masuk dinas kesehatan, BPBD, Berarti global semua OPD nanti menggunakan dana untuk penanganan COVID ini BTT, bukan dana yang dipagi setelah direfocusing. Kalau untuk itu saya kurang paham jawabnya Pak, tapi yang jelas dinas kesehatan ada dari BTT itu kita semuanya. Ya. Itu dana setelah refocusing. Iya Pak. Berarti yang 2,1 miliar ini dari 10 miliar tadi itu. Iya. Ya saya juga bingung nih kalau penjelasan ini kok BTT. Pemahaman saya BTT ini kan belanja tidak terduga. Postingnya itu di DPKAD. Itu pemahaman saya Pak. Mungkin saya kurang paham. Itu mau dijelaskan. Pak Inspektor bisa jelaskan nggak? Coba Pak. Supaya sinkron gitu Pak. Penggunaan dana ini. Pak Inspektor. Paham nggak yang saya tanyakan Pak? Paham ya? Karena tadi bicara BTT terus Pak. Setahu saya BTT ini kan belanja tidak terduga diposting di situ Pak ya. Siap. Coba diberikan pemahaman kepada kami di sini. Mohon izin Pak Sekda menyampaikan. Jadi memang penganggaran penanganan COVID-19 itu semuanya dianggarkan di BTT Pak. Diambil dari dananya refocusing yang kita lakukan. Nah, bukan semua OPD Pak. Karena inspektorat tidak punya BTT di situ. Hanya ada Bukan inspektor saya tanya Pak. ya, artinya bukan semua OPD. Hanya OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan COVID-19. Masuk di dalam kesehatan. Ya, masuk. Berarti dana yang tadi bukan dana setelah refocusing. Dana setelah refocusing. Tapi di plotting di BTT. Diletakkan di BTT, Oke. di rekening DPKD. Oke. Nah, nanti OPD itu sesuai dengan hasil refocusingnya itu kan meminta ke pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran BTT itu untuk dicairkan ke rekening OPD-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau peruntukannya 10 miliar untuk dinas kesehatan, porsi BTT itu hanya 10 miliar, tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun dia ingin nanti misalnya ada bertambah, maka harus dilakukan lagi refocusing lanjutan. Jadi refocusing ini memang tidak terbatas sepanjang memang kebutuhan penanganan COVID-19 itu masih membutuhkan dana yang berlanjut. Itu Pak, mungkin sekilas dari inspektorat.